Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 108, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro. Oke, di sini langsung saja teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah tips atau tutorial untuk mengerjakan RAB, mulai dari perhitungan volume, lalu memasukkan data dari ASP, dokumen ASP, lalu kita mengkalikan volume dengan harga satuan pekerjaan, dan seterusnya. Oke, jadi tunggu apa lagi, kita perhatikan dan simak baik-baik. Jika ada salah atau ada kekurangan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita langsung lanjut ke dalam tutorial. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam gambar yang ingin kita identifikasi, yaitu pada pondasi lajur di salah satu pondasi lajur di denah pondasi tersebut. Nah, di sini kebetulan sudah saya tandai teman-teman, karena kita akan mengidentifikasi detail dan pondasi P1 atau lajur dengan tipe P1 itu sudah saya tandai panjang, lalu biar kita mengetahui panjangnya dan penempatannya di mana saja. Untuk mempermudah, kita lanjut ke dalam file Excel langsung. Baiklah teman-teman, kita memasuki pada langkah yang pertama, yaitu kita mengidentifikasi volume dari pekerjaan yang ingin kita identifikasi, yaitu pekerjaan pondasi, lebih tepatnya yaitu pekerjaan pondasi lajur tipe P1 pada denah yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini untuk langkah yang pertama kita harus mengetahui panjang seluruh total pondasi. Ini diketahui dari mana? Itu diketahui dari gambar yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini didapat yaitu total seluruh panjang pondasi pada tipe P1. Nah, ini dapat dari sini. Untuk memudahkan, saya sudah menampilkan gambarnya di file Excel juga. Nah, ini bisa kita tahu yaitu panjangnya 8 meter, ditambah 8 meter, ditambah 8 meter, ditambah 4,7 meter, dan seterusnya yang sudah saya kuning-kuningin atau beri tanda ini, dengan total 120 meter, 09. Setelah itu kita harus mengetahui lebar dari pondasi itu untuk mengidentifikasi pekerjaan yang pertama, yaitu galian tanah pondasi. Nah, di sini didapat lebarnya 0,8 itu dari detail gambar P1-nya teman-teman. Nih. Oke, didapat seperti ini 0,8. Lalu kedalaman total dari seluruh galiannya ini yaitu di angka 1 meter, 55 cm. Nah, setelah mengetahui panjang, lebar, dan kedalaman, lalu kita hitung. Untuk menghitung volume pekerjaan galian, kita hanya perlu mengkalikan panjang kali lebar kali kedalaman agar mendapatkan volume sebesar 148,91 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan urukan pasir, di sini panjangnya sama teman-teman dengan pekerjaan galian. Lalu untuk lebarnya sendiri itu masih sama, bisa dilihat di sini 80 cm atau 0,8 meter, dilihat dari gambar. Lalu untuk ketebalannya sendiri ini udah ada keterangannya, yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Dan perhitungan volumenya juga sama seperti galian tadi teman-teman, tinggal dikali panjang kali lebar kali ketebalan dari urukan pasir tersebut, didapat 4,80 meter kubik. Untuk pekerjaan unstamping itu masih sama juga, namun yang berbeda yaitu di ketebalannya. Di sini tertera yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Untuk menghitung volumenya itu masih sama, panjang kali lebar kali ketebalan. Nah, yang berbeda di sini yaitu pada pekerjaan pasangan batu kali, karena di sini berbentuk trapesium. Kita harus menggunakan rumus trapesium juga, teman-teman. Nah, untuk menggunakan rumus trapesium tersebut, kita harus mengetahui sisi atas dan sisi bawah dari pondasi tersebut. Dan di sini sudah tertera juga sisi bawahnya yaitu 70 cm atau 0,7 sudah saya masukkan. Lalu untuk yang sisi atasnya yaitu 35 cm atau 0,35 meter. Nah, kita langsung masukkan saja rumus luas penampang dari trapesium, lalu dikali panjang, dihasilkan seperti ini. Rumusnya yaitu sisi bawah ditambah sisi atas dibagi 2, lalu dikali dengan tinggi trapesium tersebut
Di sini didapat 60 cm atau 0,6 meter, lalu dikali dengan panjang seluruh pondasi tersebut. Didapat volume 37,83 meter kubik. Nah, kenapa di sini menghitung dimensi slough? Karena untuk menghitung pekerjaan urukan tanah kembali, kita di sini melihat bahwa ada perlu menghitung dimensi slough atau luas penampang slough tersebut. Itu dengan cara menghitung volume slough. Di sini diketahui pada pondasi lajur tipe P1 itu kita menggunakan balok slough tipe S2. Nah, untuk tipe S2 ini dengan ukuran 250 x 400 cm. Nah, di sini 250 mili dikali 400 mili, maaf teman-teman. Nah, di sini sudah didapat dengan panjang total 120 meter, lalu lebarnya 0,25 meter dan tingginya 0,4, didapat volume 12,01 meter kubik. Nah, ini juga tinggal mengkalikan dari ketiga variasi tersebut. Lalu untuk pekerjaan urukan tanah kembali, yaitu pekerjaan yang terakhir, itu kita harus menghitung seluruh luas atau volume pondasi dan dikurangkan dengan volume galian tanah. Nah, di sini untuk volume galian tanah kita sudah tahu teman-teman, 148,91 meter kubik. Nah, kita kan sudah mengetahui juga di volume total dari pondasi tersebut. Nah, dengan cara ini saya lebih mudahkan saja. Ini saya ketahui per luas penampang dari pekerjaan tersebut. Ini ada luas penampang urukan pasir, lalu ada luas penampang pekerjaan unstamping, lalu ada luas penampang pasangan batu kali, lalu di sini adalah luas penampang dari slough, lalu dikali panjang, ini akan menjadi total seluruh volume pondasi tersebut. Nah, di sini dimasukkan yaitu total volume galian dikurangin dengan panjang dikali luas penampang seluruh pondasi, didapat volume yaitu 75,06 meter kubik. Nah, ketika sudah menghitung seluruh volume, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu kita mengidentifikasi upah, bahan, dan alat yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu kita mengidentifikasi daftar harga upah, bahan, dan alat. Di sini kita dapat daftar harga upah, bahan, dan alat. Itu kita harus mengidentifikasi dari AHSP atau analisis harga per satuan pekerjaan. Nah, di sini setelah saya identifikasi itu membutuhkan beberapa upah dan beberapa bahan. Nah, di sini kita tahu bahwa bahannya yaitu ada batu belah, pasir pasang, pasir uruk, dan semen Portland. Lalu di upah itu ada pekerja, mandor, tukang batu, dan kepala tukang dengan harga yang disesuaikan dengan daerah sekitar teman-teman. Satuannya juga sudah didapat. Lalu kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap AHSP. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap analisa harga satuan pekerjaan. Di tahap ini teman-teman, daftar analisa harga satuan pekerjaan itu tidak serta-merta kita mengarang. Ini ada data atau data acuannya, yaitu kalau di sini saya memakai dari data acuan dokumen Cipta Karya SE Bina Konstruksi. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan dokumen tersebut. Yang membedakan yaitu hanya harga satuan dari setiap daftar upah dan bahan yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada uraian dari pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah biasa ini kita membutuhkan apa saja, yaitu ada pekerja dan mandor, lalu ada satuan juga. Lalu nah di sini koefisien ini kita tidak boleh mengarang, kita mengacu pada dokumen yang sudah saya katakan tadi. Lalu di harga satuan kita didapat dari daftar harga upah bahan, ini harga di sekitar tempat Anda berada atau teman-teman berada. Harganya pekerja berapa, mandor berapa, tukang batu berapa, itu disesuaikan dengan lokasi pekerjaan di sekitar Anda. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips agar kita lebih cepat dalam mengerjakan analisa harga satuan tersebut, yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini teman-teman harus memahami dulu rumus VLOOKUP itu seperti apa. Rumus VLOOKUP itu untuk memasukkan tabel yang kita inginkan dari sheet yang berbeda
agar tabel yang kita masukkan atau informasi yang kita masukkan itu sesuai dengan sheet yang kita inginkan. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu kita menentukan acuan, kita akan memasukkan harga satuan. Nah, di harga satuan ini kita harus harga satuan pekerja itu berapa. Nah, gitu kita harus memasukkan acuannya yaitu di pekerja. Nah, kita masukkan acuan di pekerja ini, lalu di titik koma di daftar upah bahan ini ada tabel yang akan kita jadikan acuan yaitu di tabel DUB ini, teman-teman. Oke, lalu setelah itu jangan lupa dikunci, lalu kita pilih dari tabel ini nomor berapa, teman-teman. Tabelnya itu nomor berapa. Agar lebih mudah kita langsung praktek saja, teman-teman. Nah, di sini saya akan hapus aja, lalu saya akan buat ulang yaitu di teman-teman rumus VLOOKUP, kita klik aja. Nah, lookup value ini acuan yang ingin kita dapatkan informasinya yaitu di pekerja, lalu di titik koma. Nah, di sini kita akan memilih tabel yang kita mau ambil informasinya. Nah, kita blok semuanya, lalu kita kunci dengan F4, lalu titik koma kembali. Nah, di sini kita akan mengambil harga satuan, teman-teman. Nah, ini tabel nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kolom nomor 4. Kita tulis saja 4, lalu dipilih yang false, lalu enter. Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman drag saja ke bawah, begitu juga ASP yang seterusnya. Nah, untuk ASP yang kedua yaitu urukan pasir uruk. Nah, di sini ada keperluan bahan yaitu pasir uruk. Nah, koefisiennya juga didapat dari ASP dokumen ASP tadi. Untuk harganya juga sudah tertera tadi di DUB daftar upah bahan. Nah, ini cara cara masukinnya gimana, sama yang seperti tadi tinggal copy paste saja. Di sini saya menganalisa itu ada 5 analisa harga satuan pekerjaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pasangan batu kosong, lalu yang keempat yaitu pemasangan pondasi batu belah, lalu yang terakhir yaitu urukan kembali. Ini, teman-teman, sudah dimasukkan. Oke, ketika sudah masukkan analisa harga satuan, kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu rekapitulasi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu tahap rekapitulasi atau proses pengkalian dari ASP yang sudah kita buat tadi dengan volume yang sudah kita identifikasi. Kita masukkan ke dalam analisa harga satuan pekerjaan yaitu rekapitulasinya. Di sini, teman-teman, kita harus memasukkan seluruh kebutuhan yang ingin kita atau yang telah kita identifikasi. Di sini, teman-teman, ada pekerjaan galian tanah, urukan pasir, unstamping, pasangan batu kali, dan urukan tanah kembali. Nah, uraian kebutuhan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari ASP, teman-teman. Ini kita copy semuanya, kita copy, lalu kita masukkan per pekerjaannya sesuai dengan pekerjaannya. Kita tahu bahwa pekerjaan galian tanah itu hanya membutuhkan pekerja dan mandor. Nah, begitu juga unstamping, seluruhnya kita ambil dari ASP tadi. Lalu untuk satuan kita sesuaikan dengan satuan uraian pekerjaan ini, teman-teman. Kita ambil dari daftar harga upah bahan dan alat. Dan kebetulan di sini seluruh pekerjaannya yaitu manual, kita tidak menggunakan alat. Nah, setelah itu kita masukkan dengan rumus VLOOKUP tadi dengan cara yang sama yang telah saya tampilkan tadi, teman-teman, atau yang sudah saya informasikan tadi. Itu kita VLOOKUP, kita tarik dulu acuan yang ingin kita tarik itu data informasinya, datanya siapa, datanya pekerja, lalu kita sheet di tabel yang ingin kita ambil informasinya. Nah, lalu kita pilih tabel kolom nomor berapa ini, kolom nomor 3 satuan. Nah, lalu di flash kita udah tinggal di drag saja, teman-teman, tinggal ditarik, lalu ini ditarik juga semuanya ini. Nah, yang tidak menggunakan rumus yaitu di koefisien, teman-teman. Di sini koefisien ini saya copy paste dari ASP karena kita harus menyesuaikan dengan ASP yang kita miliki tadi. Kita copy semuanya, kita jadikan satu sini. Lalu di sini kita harus mengkalikan dengan volume total kita. Nah, di sini kita dapat nih volume total dari pekerjaan galian tanah tadi berapa. Nah, ini sudah kita hitung tadi. Lalu kita masukkan ke dalam rekapitulasi ASP dan volume. Nah, ini cara masukkannya juga mudah, teman-teman. Kita menggunakan VLOOKUP saja. Nah, ini VLOOKUP tabel
kolom acuannya yaitu 1.1.1. Agar lebih mudah kita praktek saja teman-teman. Oke, kita hapus dulu, kita masukkan rumus lookup, lalu kita masukkan acuannya yaitu pekerjaan nomor 1.1.1, titik koma, dan selanjutnya kita masuk ke dalam tabel volume. Nah, kita pilih semua ini teman-teman. Nah, setelah kita pilih, kita kunci lebih mudah seperti ini teman-teman. Nah, ini kan lebih mudah nih teman-teman. Nah, ini kita kunci, lalu kita pilih volume ini, total volume ini adalah tabel nomor berapa teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tabel atau kolom nomor 17. Lalu kita pilih false. Setelah itu kita enter. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Tapi di sini kita tidak bisa mengedrag semuanya karena ini hanya total volume dari pekerjaan yang kita identifikasi. Di sini ada pekerjaan galian, total volumenya seperti ini. Lalu ada pekerjaan urukan, total volumenya seperti ini. Nah, ini yang saya bold ini adalah total volumenya. Total volume dari pekerjaan semuanya tersebut ini. Nah, lalu untuk yang di bagian volume pekerja, volume mandor. Nah, ini didapat dari volume koefisien dikali dengan total volume pekerjaan yang kita identifikasi. Seperti ini. Jadinya di koefisien dikali total dari volume seluruhnya. Lalu kita masukkan harga satuan dari pekerja, mandor, pasir uruk. Kita masukkan harga satuan dari daftar upah dan bahan. Sesuai tadi yang sudah saya informasikan menggunakan rumus VLOOKUP saja, nanti tinggal di drag ke bawah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah jumlah harga. Jumlah harga per daftar upah dan bahan itu dengan cara mengkalikan volume total dikali dengan harga satuan. Volume total upah atau bahan dikali dengan harga satuan upah atau bahan tersebut. Setelah dikali semuanya dapat ini adalah total harganya, total harga per pekerjaannya. Dapat seperti ini pekerjaannya. Nah, ini langsung di total seluruhnya. Oke, total seluruhnya. Setelah itu kita akan bisa masuk ke dalam tahap yang berikutnya, yaitu tahap rekapitulasi daftar. Itu kita rekapitulasi daftar analisa harga satuan pekerjaan. Setelah tadi kita tahu ASP, kita tahu dikalikan dengan volume. Nah, ini adalah daftar pekerjaannya sebelum dikali dengan volume. Nah, ini sesuai dengan ASP atau tidak. Nah, ini direkap saja agar agar lebih memudahkan kita dalam mengecek atau melihat harga satuan pekerjaan itu sebelum dikali volume berapa. Ini. Oke, setelah kita buat ini semuanya teman-teman, sama seperti tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP juga agar lebih mudah, ini tinggal di drag semuanya. Lalu ini di drag semuanya teman-teman. Jika sudah, kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat. Dan di sini kebetulan saya sudah membuat. Nah, ini kita list sesuai dengan daftar upah dan bahan tadi. Kita masukkan ke dalam rekapitulasi satuannya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pakai VLOOKUP aja. Lalu volume teoritis. Nah, di sini kita menggunakan rumus SUMIF agar tahu seberapa banyak volume pekerja dalam pekerjaan fondasi ini, teman-teman. Kita menggunakan rumus SUMIF. Nah, di sini kita masukkan dulu data atau tabel patokannya, teman-teman. Nah, di sini kita tabel patokannya itu di dalam ANT ini atau rekapitulasi analisis tadi yang koefisien dikali volume, koefisien ASP dikali volume ini, teman-teman. Nah, agar lebih mudahnya kita langsung praktek aja, teman-teman ya. Oke, jadi kita klik aja SUMIF. Nah, di sini range tabel yang ingin kita ambil informasinya itu di mana? Di ANT dalam sheet pekerja ini, teman-teman. Nah, di sheet daftar pekerja, mandor, bahan, dan lain-lain. Nah, kita sampai ke dalam volume ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita kunci, lalu kita titik 2. Nah, kita kembali ke rubah. Kita akan mengambil data volume dari pekerja. Kita klik aja di pekerja ini, lalu kita titik 2. Kita balik lagi, teman-teman. Berapa kita mau ambil jumlah dari seluruh volume
upah dan bahannya teman-teman. Nah, kita klik aja di drag ke bawah, lalu kita kunci, lalu kita enter. Nah, didapat ini teman-teman, ternyata volume pekerjaan kita gunakan dalam pekerjaan fondasi itu volumenya sebesar ini. Nah, ini kita drag ke bawah. Lalu harga satuan juga sama, tadi seperti VLOOKUP yang di daftar upah tadi. Lalu di sini ada jumlah harganya, itu kita kalikan volume teoritisnya, volume pekerja ini dikali dengan harga satuan dari pekerja tersebut dari daftar upah bahan. Nah, lalu kita drag, lalu kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan ini ada catatan teman-teman, harus sama dengan RAB dan ANT atau rekapitulasi volume dikali ASP tadi. Nah, apakah kita sama? Kita cek aja teman-teman di ANT ini. Nah, ternyata sudah sama. Nih, sudah sama teman-teman. Tadi sesuai dengan persyaratan 64 juta sekian, dan di RUP juga 64 juta sekian, ini sudah sama. Nah, ketika kita sudah selesai dengan rekapitulasi kebutuhan upah dan bahan, lalu ada alat, ini kita udah sama, kita lanjut ke RAB teman-teman. Nah, di sini ini adalah langkah yang terakhir, langkah terakhir dalam penghitungan tutorial RAB ini. Ini ada beberapa tabel teman-teman, ada satu tabel yang berisi beberapa keterangan. Ada nomor ini adalah nomor pekerjaan, lalu ada uraian pekerjaan juga, lalu kode analisa ini kode analisa ASP, lalu ada volume dari setiap pekerjaan tadi, lalu ada satuan setiap pekerjaan tadi, lalu harga satuan ini diambil dari total per HSP teman-teman. Nah, ini totalnya ini 170.000, ada yang 80.000, ada yang 337.000 sekian. Nah, ini pakai rumus apa teman-teman agar memudahkan kita? Itu tadi pakai rumus VLOOKUP. Rata-rata kita menggunakan rumus VLOOKUP agar lebih mudah dalam mengoperasikannya. Dimulai dari pekerjaan fondasi ini tadi teman-teman. Pekerjaan fondasi ini tadi juga sama. Kita klik dulu acuannya apa, lalu kita pilih tabel yang ingin kita ambil informasinya, lalu kita pilih nama atau informasi yang kita ambil itu di tabel berapa atau di kolom berapa teman-teman. Nah, ini dijumlahkan semuanya, lalu di jumlah harga ini itu ada perkalian antara volume pekerjaan dikali dengan harga satuan. Harga satuan ini kita ambil dari total per HSP tadi. Nah, ini dapat ini, dan jumlahnya yaitu 64 juta sekian. Ini harus sama dengan RUB, harus sama dengan ANT. Jika udah sama, berarti untuk pekerjaan fondasi kita ini total pekerjaan fondasi, terutama fondasi lajur pada tipe P1 itu seharga 64 juta. Ditambah dengan PPN itu 11% dari jumlah total pekerjaan kita, jumlah harga pekerjaan kita. Lalu kita total itu pekerjaan fondasi lajur tipe P1 itu 71.291.958 rupiah. Itu teman-teman. Jadi untuk mungkin tutorialnya sekian teman-teman, untuk tutorial rencana anggaran biaya. Mudah kan teman-teman? Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan, asalkan kita mengetahui bagaimana cara menghitung volume setiap pekerjaan, lalu kita mengetahui HSP-nya, kita punya dokumen HSP-nya, itu lebih mudah teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup itu saja teman-teman tutorial yang telah saya sampaikan. Cukup mudah bukan? Jika kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung volumenya, terutama pada pekerjaan fondasi lajur, itu gimana menghitung volumenya, lalu kita tahu dokumen HSP-nya, kita memiliki dokumen HSP-nya, lalu kita dapat mengoperasikan rumus-rumus tips di Microsoft Excel, itu menurut saya lebih cepat dan lebih mudah teman-teman. Mungkin itu aja tutorial RAB yang dapat saya sampaikan. Mungkin tunggu video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.